Shalom saudara-saudara sekalian, perkenalkan saya Ronald Januarta Jideni dari kelas 12 MIPA 3. Video ini dibuat untuk menuntaskan ujian praktek agama Kristen. Dan sebelum saya menyampaikan khotbah, mari kita menaikkan satu pujian kita yang berjudul Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanmu, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanmu, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Baik, puji Tuhan untuk pujian kita. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu pada kami di sepanjang hidup kami. Hingga pada saat ini, Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Dan kiranya firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini dapat kami terapkan, dapat kami cerna, dapat kami dengar, sehingga dapat menjadi berkat bagi hidup kami, dapat menjadi penuntun, dan juga dapat menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Dan Tuhan, tolong Engkau suci kuduskan hamba-Mu ini, supaya saya boleh memperdengarkan firman-Mu, memperdengarkan kata-kata-Mu, supaya apa yang ingin Engkau katakan dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu melalui saya, ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Khotbah yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan kita pada kali ini. Nah, pada ayat ini sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari. Namun di sini menurut saya ada 2 poin utama dari ayat ini yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama menurut saya adalah rancangan. Tuhan itu Maha tahu. Apapun yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan untuk
kedepannya, untuk masa depan kita, Tuhan itu tahu tentang itu. Bahkan sebelum kita merencanakan sesuatu di dalam hidup kita, Tuhan itu telah mengatur hal tersebut untuk kita yang percaya kepadanya. Jadi sebagai manusia, kita tentu tidak dapat mengetahui bagaimana rancangan Tuhan untuk kita ke depannya. Apa yang Tuhan rancangkan itu kita tidak tahu. Namun tentu saja Tuhan, pada ayat ini Tuhan menyatakan yaitu rancangan yang Ia atur kepada kita itu merupakan rancangan yang sesuatu rancangan yang luar biasa, rancangan tentang masa depan yang penuh harapan. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tentu sejatinya sebagai seorang manusia, kita itu tentu penuh dengan rancangan, penuh dengan rencana-rencana, penuh dengan berbagai hal-hal yang ingin kita lakukan, ingin kita wujudkan. Namun rencana-rencana dan rancangan-rancangan itu hanyalah untuk keinginan kita semata. Jadi bisa saja rancangan-rancangan itu dapat berdampak baik atau buruk. Nah, namun Tuhan tentu tahu apa yang baik dan buruk untuk kita. Jadi Ia mau sebanyak apapun rancangan yang kita rencanakan sebagai manusia, Tuhan tahu rancangan apa yang pantas untuk kita. Jadi di sini Ia menyatakan bahwa rancangan untuk kita yaitu sebuah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi mau seberat apapun hidup kita, Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu, sudah merancangkan untuk kita, setiap manusia, sebuah rancangan yang damai sejahtera dan penuh dengan pengharapan. Lalu poin yang kedua yaitu masa depan. Ayat ini cukup menampar kita yang khawatir akan masa depan, khususnya bagi para pemuda seperti saya dan remaja yang sedang mengalami masa pencarian jati diri dan takut akan kegagalan di masa depan. Seperti misalnya takut akan gagal masuk perguruan tinggi negeri, gagal untuk bisa kuliah, atau gagal dalam hal apapun lah sebagai keresahan kita sebagai seorang pemuda remaja. Jadi ayat ini menegaskan bahwa masa depan sudah Tuhan rancangkan kepada kita. Dan Ia tidak akan membuat anak-anaknya mengalami rancangan buruk atau rancangan kecelakaan. Dengan begitu, sebagai anak muda, janganlah kita takut akan kegagalan, takut akan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan hal-hal buruk, atau mungkin penuh dengan berbagai hal-hal negatif. Namun percayalah kepada Tuhan yang telah mengatur rancangan-rancangan hidup kita. Nah, jadi kita sebagai anak muda itu patut untuk mempercayai Tuhan, untuk pasrah kepadanya, untuk tetap taat kepadanya sebagai anak muda, agar berbagai rancangan yang kita rencanakan untuk masa depan kita sendiri itu kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang mengaturnya untuk kita. Jadi berbagai rancangan yang ada di dalam hidup kita yang ingin kita lakukan,
sebenarnya yang tahu rancangan apa yang terbaik untuk kita. Jadi Ia telah mengatur rancangan hidup kita hari demi hari, mengatur rancangan yang penuh harapan untuk kita, supaya masa depan kita dapat cerah, penuh pengharapan, penuh dengan kebahagiaan sebagai pemuda remaja Kristen. Jadi seperti itu. Jadi tetaplah kita untuk menjadi terang, karena rancangan hidup kita, berbagai rencana-rencana di dalam hidup kita itu hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang boleh mengaturnya untuk kita. Jadi hal-hal penuh damai sejahtera itu Tuhanlah yang mengaturnya untuk kita. Begitulah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan untuk menutup firman Tuhan kita kali ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pada hari ini telah memberikan kami sebuah petunjuk untuk hidup sebagai orang percaya, yaitu mempercayai-Mu sebagai perancang yang telah merancang hidup kami yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan sebuah rancangan kecelakaan, untuk masa depan kami yang penuh harapan. Kami serahkan kehidupan ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya segala berkat dan kemurahan-Mu selalu Engkau curahkan kepada kami, dan kiranya firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami pada hari ini dapat kami wujudkan, dapat kami lakukan, kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, Engkau selalu berkati hamba-Mu ini, berkati keluarga kami, berkati juga negara ini supaya boleh terlindungi, supaya selalu di dalam perlindungan. Dan Tuhan, kami tiada hentinya untuk dapat mengucap syukur kepada ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan selanjutnya kami serahkan berbagai kegiatan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, kepadamu Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa demikian. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesailah khotbah saya pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.